Selamat pagi rekan-rekan. Tahukah Anda bahwa tongkat itu memiliki beberapa makna atau beberapa fungsi ya. Yang pertama itu tongkat sebagai benda fungsional ya. Yang kedua adalah tongkat berfungsi sebagai tanda atau sign di dalam bahasa Inggrisnya itu ya. Yang ketiga, tongkat juga bisa sebagai simbol. Jadi simbol itu adalah sesuatu yang memiliki nilai lebih ya. Jadi paling tidak kita mengenal tongkat itu ada 3 peranan ya. Yang pertama adalah fungsional kegunaannya. Yang kedua adalah tanda atau sign. Dan yang ketiga adalah simbol. Kira-kira di antara ketiga itu manakah yang paling cocok untuk Anda? Sebetulnya kembali lagi kepada diri Anda ya, membutuhkan yang mana ya. Tongkat yang berfungsi sebagai fungsional itu biasanya dipakai untuk orang-orang yang membutuhkan bantuan ketika berjalan ya. Mereka itu adalah biasanya orang-orang yang matanya agak terganggu ya, atau para tunanetra, tunawisma ya, atau juga bisa orang yang memang usianya lanjut, dan bisa juga mereka yang mempunyai sakit cedera pada kakinya misalkan. Jadi apabila Anda termasuk orang yang demikian, itu Anda pasti akan merasakan di mana Anda akan membutuhkan tongkat ya. Tongkat yang baik tentu ukurannya tertentu bisa 3-4 cm. Yang penting pegangannya enak rekan-rekan. Apalagi kalau seumpamanya nanti di atasnya ada untuk pegangan. Lalu yang kedua, tongkat sebagai sign atau tanda tadi biasanya diperlukan oleh orang-orang tertentu ya. Tanda kepemimpinan ya. Jadi tongkat sebagai tanda biasanya dipakai untuk kepemimpinan. Tongkat itu mungkin bentuknya agak sederhana ya, tidak terlampau besar seperti para peternak hewan. Mungkin ukurannya kecil. Contohnya misalkan ada seorang dirijen atau pimpinan musik orkestra, atau juga Anda seorang komandan di dalam pasukan, orang perwira biasanya memiliki tongkat. Tentu tongkat ini juga akan nilainya akan lebih apabila seandainya memiliki pakem-pakem tertentu ya, yang menyangkut soal misalkan kewibawaan ya, atau soal kekuatan di dalam memimpin, ada anak buahnya menurut ya kepada pimpinannya. Nah, ini di hadapan kita ini ada sebuah tongkat yang sangat bagus rekan-rekan. Ini ukurannya kecil, hanya 2,5 cm, dan panjangnya itu kira-kira 90 cm ya. Keindahan dari tongkat ini itu memiliki pakem yang saya ceritakan tadi ya. Jadi ini seperti ini ya rekan-rekan, seperti sabdo ya, tetapi sabdonya dia bolak-balik ya. Seperti sabdo itu bolak-balik dan nampak berulang, membentuk sebuah irama atau pengulangan-pengulangan repetisi ya. Bambu yang seperti demikian ini dinamakan rancang kencana rekan-rekan. Tentu tongkat seperti ini memiliki nilai lebih ya untuk seorang pimpinan tadi ya, karena di samping bentuknya kecil, tetapi dia mempunyai pakem-pakem yang
sangat indah ya, rancang bencana ya. Sebentar rekan-rekan, ini lagi menjelaskan, kelihatan di jalan ada seorang jalan sempoyongan rekan-rekan ya. Nanti kita lihat dulu ya. Kelihatan seorang ibu ya, nampak jalannya sempoyongan. Naon nu karaos teh? Naon? Kakesmas atunya. Atas kakesmas teh baca. Paragal kunaon? Kakesmas. Aduh atasnya kayak kau kakesmas. Naon teh? Yang Rp7.000. Kakesmas teh. Nya. Agar cenah bapak teh kanu kartu mah 12.000 cenah saur. 7.000. Nya 7.000. Nuhun. Enjing kakesmas enjingnya. Nuhun. Ah, nuhun bapaknya cing kagan Nya. bapak anu dipasikeun ka abdi. Enjing eta. Bapak cing damang ya bapak. Nya, amin. Amin. Kakesmas. Nuhun mangga bare anjing. Nah, si parayeun teh nya. Sekali lagi dulu mandi guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Baik rekan-rekan, kita lanjutkan ya. Mohon maaf tadi ada sedikit terpotong karena memang ibu itu betul-betul membutuhkan ya tongkat. Alhamdulillah salah satu tongkat di sini sudah disedekahkan, diberikan kepada ibu itu ya secara cuma-cuma rekan-rekan ya. Baik, kita lanjutkan yang ketiga, bahwa tongkat juga memiliki nilai simbolisme ya, nilai-nilai simbol. Jadi tongkat-tongkat itu biasanya dipegang oleh seorang yang dinamakan al-fakir ya. Jadi al-fakir itu seorang yang menyadari bahwa hidup itu adalah mencari Tuhan begitu ya rekan-rekan. Biasanya para nabi dan sebagainya ya, Nabi Musa, Nabi Sulaiman, Nabi Muhammad juga punya, dan yang lain ya. Jadi tongkat itu disebut memiliki simbol atau simbolisme itu yang memang tanda kepemimpinan, tetapi hati-hati di dalam tongkat itu biasanya punya mujizat ya, atau karomah-karomah tertentu ya. Kita tidak bisa melihat tongkat itu dari wujud fisiknya saja, tetapi karomah atau mujizat apa yang ada di dalam tongkat itu. Kalau kita refleksikan ke dalam diri, sebetulnya kita bukan seorang nabi rekan-rekan ya. Jadi di dalam tradisi Nusantara, khususnya Sunda, itu orang yang usia 40 itu katanya sudah selayaknya dianjurkan menggunakan tongkat meskipun dia tidak sakit atau tidak cedera atau tidak tua ya. Usia 40 biasanya orang masih sehat, segar ya. Boleh saja kita pergunakan untuk simbol bahwa usia itu adalah usia yang cocok untuk mulai berpikir ya, keberadaan Tuhan atau dekat dengan Tuhan lah sangatlah penting ya, nomor satu. Nah, ini tongkat-tongkat ini cocok untuk al-fakir ya. Tongkat-tongkat jadi bisa fungsional, bisa sebagai tanda, tetapi bisa juga simbol. Seharusnya kita bangga meskipun tidak sakit mulai menggunakan tongkat ketika mulai memasuki usia emas. Oke rekan-rekan, baiklah sampai di situ dulu. Salam serumpun bambu Nusantara.